Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mempunyai biskuit yang akan saya padu-padankan dengan beberapa bahan makanan di rumah saya, antara lain yaitu kurma. Ini kurma enak sekali teman-teman. Jadi kurma yang saya nilai ya lumayan lah dari sudut harganya ya. Jadi keset begitu, saya keluarkan bijinya. Kemudian saya juga mempunyai biskuit. Sebelum teman-teman masukkan ke dalam wadah food processor, sebaiknya teman-teman patahkan dulu ya. Ini saya patahkan hanya beberapa saja karena biskuitnya relatif kecil, jadi saya punya keyakinan kalau tidak usah dipatahkan pun akan dengan mudah dihaluskan. Kemudian biskuit kita haluskan, tidak usah terlalu halus sekali ya. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan kurma yang telah kita keluarkan bijinya tadi teman-teman. Jadi karena kurmanya itu kering ya, keset, tidak mengandung air, tidak benyek, jadi saya senang sekali. Setelah tercampur rata, maka akan saya masukkan margarin teman-teman ke dalam food processor. Fungsi dari margarin ini adalah sebagai pengikat dan juga untuk memudahkan nanti ketika saya membentuk. Selain margarin, saya akan masukkan juga 2 sendok makan kental manis yang dingin ya teman-teman. Ini keluar dari kulkas, jadi relatif beku. Memang sengaja saya buat seperti itu agar nanti ketika kita membentuk kuehnya itu tidak terlalu becek ya. Untuk kebutuhan kental manis itu bertahap saja. Awal 2 sendok makan, nanti ketika sudah bisa dipulung maka ya cukup 2 sendok makan. Kalau belum maka bisa ditambahkan lagi 1 sendok makan. Langkah berikutnya saya siapkan talenan yang telah dialasi dengan plastik yang agak lebar. Kemudian adonan saya padatkan di atas talenan dengan cara ditekan-tekan, dibentuk sesuai dengan selera kita. Ini maksudnya ditekan ini supaya antara biskuit dengan kurmanya itu bisa menyatu dengan bantuan margarin dan kental manis. Nah, kemudian kita potong teman-teman, ini juga sesuai selera kita. Saya menyukai potongan sebesar ini karena bisa 4 kali gigitan atau 3 kali gigitan itu sudah habis. Ya, ini makanan sangat lezat sekali. Kemudian satu persatu dari adonan yang telah kita potong tadi kita padatkan kembali sambil kita bentuk. Saya bentuk sebagai mana yang ada di video ya. Kemudian ini juga sambil dipadatkan ya teman-teman ya. Kemudian saya masukkan ke dalam cincangan kacang sangrai. Jadi ini kacang yang telah dikupas, kacang tanah dikupas, kemudian saya sangrai dan saya tumbuk kasar. Saya sengaja menyajikan kasar agar sensasi kacangnya nanti terasa ketika kita gigit. Demikian seterusnya teman-teman, setiap potongan adonan kita masukkan ke dalam cincangan kacang sangrai. Kita kerjakan sampai selesai. Saya juga membuat selain dengan topping kacang sangrai, juga dengan butiran coklat supaya ada variasi ketika keluarga saya ingin memilih kacang tersedia, ingin memilih butiran coklat juga tersedia. Jadi bahan dasarnya sama, hanya toppingnya saja berbeda. Kalau bentukan adonan sudah set teman-teman,
saya pindahkan ke dalam box plastik karena akan saya simpan di dalam kulkas supaya betul-betul beku. Jadi saya pagi sebelum ke kampus saya membuat, kemudian saya tinggal sampai tengah hari. Nah, teman-teman, setelah keluar dari kulkas, kue akan saya sajikan untuk keluarga. Ini sudah betul-betul set, teman-teman, ya. Sudah kokoh bentukannya sehingga ketika digigit kue ini tidak berantakan. Dan karena rasanya relatif legit, maka saya sarankan untuk konsumsinya bersama dengan teh pahit, ya. Teh pahit itu kalau berbagai teh yang bukan celup ya teman-teman, itu dipadu padankan, itu rasanya luar biasa. Atau bagi teman-teman yang suka kopi, ya kopi pahit. Ini teman untuk konsumsi kue yang lezat ini. Saya memberi nama ini kuker kakur. Nah, teman-teman harus latihan dulu mengucapkannya. Kuker kakur itu singkatan dari kue kering kacang kurma. Untuk yang ini, ya. Kalau yang satunya lagi karena toppingnya butiran coklat, namanya jelas bukan kuker kakur. Enaknya diberi nama apa ya teman-teman, supaya sepadan dengan kue kering kacang kurma. Mungkin saya usulkan dengan kue kering coklat kurma. Jadi kuker cokur. Nah, kalau teman-teman setuju, silahkan rekuk. Dan saya sangat berterima kasih teman-teman telah menemani saya memasak yang tanpa dikukus, tanpa di oven, dan tanpa digoreng. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.